الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على هذا النبي الكريم نبينا ورسولنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم الأمين، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita masih diberikan nikmat karunia oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat sihat wal afiat, nikmat panjang umur, nikmat istiqamah dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita berdoa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian amal ibadah yang kita lakukan, besar ataupun kecil, Allah catat, Allah terima dan Allah letakkan pada timbangan kebaikan kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita sampaikan salam ta'zim, selawat salam kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan seluruh sahabat-sahabat beliau yang dulu berjuang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menegakkan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mereka berjuang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengorbankan harta mereka, bahkan jiwa raga mereka korbankan untuk kalimat itu. Dan semoga dengan salawat salam kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah Allah layakkan, Allah pantaskan kita semua kelak mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang Allah muliakan, insyaallah pagi hari ini saya diamanahi oleh sahabat saya untuk menyampaikan kajian pada pagi hari ini, dan semoga apa yang disampaikan insyaallah menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Allah mudahkan kita dalam mengamalkannya. Di hadapan saya ini kitab Riyadhus Shalihin. Allahu a'lam, mungkin ada kajian khusus di masjid kita ini yang panduannya kitab Riyadhus Shalihin. Saya memilih bab untuk disampaikan pada pagi hari ini, bab yang sederhana, ilmunya mudah, dan insyaallah ini bisa kita amalkan dalam rangka menghidupkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ma yud'a bihi lil marid. Kalau kita menjenguk orang sakit, atau mungkin
ada keluarga kita yang sakit atau mungkin juga kita yang sakit, bagaimana kemudian tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mendoakan orang yang kita jenguk atau keluarga kita yang sakit, atau bagaimana kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sunnahnya kepada kita. Kalau kita sakit, apa yang harus pertama kali dilakukan daripada sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan saya yakin bahwa di antara semua jamaah ini yang hadir pasti pernah mengalami ujian penyakit. Betul enggak, Pak? Ya, sunnatullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, dari ujian yang berat dalam dakwahnya, ujian yang ringan dalam kesehatan beliau. Dan dalam sejarah hanya satu manusia yang tidak pernah mengalami sakit dalam hidupnya. Satu-satunya manusia, dan ini disebutkan dalam kitab tafsir ketika bicara tentang Fir'aun laknatullah alaihi, yang mengaku Tuhan, yang mengatakan ana rabbukumul a'la, saya ini adalah Tuhan kalian. Nah, ternyata Fir'aun ini satu-satunya ya hamba Allah ya, yang tidak pernah diuji oleh Allah dengan penyakit. Itu mungkin kemudian dia sampai berani mengatakan ana rabbukumul a'la, saya ini Tuhan. Sakit pun enggak pernah. Demam, pilek, itu tidak pernah dirasakan oleh Fir'aun, apalagi penyakit yang lebih berat ya, dari demam pilek. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kita beberapa sunnah ya. Kalau kemudian kita mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, ujian penyakit, baik keluarga kita atau sahabat kita ataupun diri kita sendiri. Hadis yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'udu ba'da ahlihi yamsahu biyadihi al-yumna wa yaqul, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menjenguk sebagian keluarganya, yang menjenguk ya'udu ini menjenguk sakit ya, bukan menjenguk atau ziarah atau bersilaturahmi biasa, tapi menjenguk dalam keadaan sakit. Yang dijenguk ini sakit, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummul Mukminin Aisyah menceritakan sunnah atau kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau lakukan apabila menjenguk sebagian keluarganya. Ahlun ini adalah orang yang menjadi tanggungjawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik putri beliau ya, di sini Fatimah, ataupun istri-istri beliau, di antaranya Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, Nabi apabila menjenguk keluarganya yang sakit, beliau melakukan yamsahu biyadihi al-yumna wa yaqul, beliau mengusap keluarganya yang sakit menggunakan tangan kanan. Ya, beliau mengusap yang sakit menggunakan tangan kanan, wa yaqulu, dan beliau berdoa. Wa yaqul, beliau berucap. Yang dimaksud dengan yaqul berucap ini berdoa, memohon
kepada Allah untuk yang sakit. Apa doanya? Allahumma rabban nas. Ya Allah, Rabb, Tuhannya manusia. Azhibil ba'sa, hilangkan penyakit ini. Ishfi, sembuhkan ya Allah. Antas syafi, Engkau zat yang maha menyembuhkan. La shifaa, tidak ada kesembuhan. Illa shifauka, melainkan kesembuhan itu bersumber darimu ya Allah. Shifaan, kesembuhan la yugadiru saqama, yang totalitas, yang tidak meninggalkan bekas. Tapi ini sunnah Nabi SAW yang diajarkan kepada keluarga beliau secara langsung Nabi memperdengarkan doa ini. Sehingga keluarganya mendengar apa yang dibacakan oleh Nabi SAW. Dan tentunya doa ini adalah untuk menjadi amaliyah, sesuatu yang diamalkan oleh umat Nabi SAW apabila ada di antara keluarga kita yang sakit atau menjenguk sahabat teman yang sakit, maka bacakan doa ini. Banyak hadis-hadis Nabi SAW yang memerintahkan kita dan menganjurkan untuk menjenguk sahabat atau siapa saja yang sakit, dan itu bagian dari sunnah tuntunan Nabi SAW, menjenguk orang yang sakit. Nah, di atas sunnah menjenguk orang yang sakit juga ada sunnah yang diajarkan oleh Nabi SAW, yaitu mendoakan. Dan doanya ini memang langsung warid diajarkan oleh Nabi SAW. Tidak hanya sebatas datang menjenguk kemudian tidak mendoakan. Bahkan yang sangat dibutuhkan oleh orang yang sakit itu adalah doa. Itu yang sangat dibutuhkan. Makanya kalau kita lihat ini, nanti kita coba kupas makna daripada doa ini. Itu yang sangat dibutuhkan bagi yang sakit. Kalau kita datang membawa makanan, minuman, dan tujuan kita membawa makanan dan minuman itu kan untuk yang sakit. Kira-kira makanan dan minuman yang kita bawa itu dirasa nikmat tidak dimakan, diminum oleh yang sakit, Pak? Yang namanya sakit, Pak. Sakit itu makanan yang enak pun tidak terasa enak. Seenak apapun makanannya, kalau sedang sakit ya dia terasa hambar aja. Yang dia pikirkan bagaimana dia sembuh, ya kan? Kesembuhan dan kesehatan. Dianjurkan kita membawa hadiah, membawa makanan, itu bagian dari untuk menyenangkan yang sakit. Tapi di atas itu ada tuntunan dan sunnah Nabi yang juga harus kita coba amalkan. Di antaranya adalah doa ini. Dan bagaimana cara mengamalkannya? Aisyah Ummul Mukminin sampaikan langsung kepada kita, karena beliau yang langsung melihat bagaimana tuntunan Nabi SAW. Beliau memegang yang sakit, kemudian bacakan doa ini. Allahumma rabban nas, ya Allah, Engkau Tuhan manusia. Jadi yang memberikan penyakit terhadap yang kita doakan ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita minta kepada Dia yang memberikan ujian penyakit. Rabb artinya yang mengatur.
Sebagaimana di dalam surah Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabb. Dia Allah yang kepadanya segala pujian, dia yang mengatur seluruh alam. Dia yang mengatur, dia yang menentukan, dia yang mentakdirkan, dia yang menetapkan Allah. Si fulan atau keluarga kita atau mungkin diri kita yang sakit ini adalah karena ya Allah yang atur. Allah yang menetapkan, Allah yang berkehendak. Maka kita minta kemudian kepada dia yang mengatur. Jadi menggantungkan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu Islam ini mengajarkan kemurnian tauhid. Karena dalam kondisi seseorang sakit, dia berpikir tentang bagaimana dia sembuh. Kemudian siapa orang yang kira-kira bisa menyembuhkan dia, kan begitu. Atau keluarga kita sakit, maka kita berpikir siapa nih kira-kira yang langsung bisa memberikan bantuan agar keluarga kita sembuh. Mungkin langsung kita berpikir, oh fulan, oh dokter ini, oh dokter itu, oh obat ini, oh obat itu. Langsung tuh. Karena saat itu kita butuh itu. Orang ketika sangat butuh dan sangat, maka bagaimana dia cara mendapatkan sesuatu yang dia butuhkan itu. Bahkan nanti bagi orang-orang yang mungkin ya akidah belum lurus, akidah belum kuat, maka kesembuhan dia ingin dapatkan lewat siapa saja, lewat apa saja, apakah itu halal atau haram, boleh atau tidak boleh, syirik atau tidak syirik, enggak peduli. Yang penting sembuh. Kan begitu kadang. Yang penting sembuh. Ini enggak boleh, ini haram. Enggak apa-apa, yang penting sembuh. Nabi melarang kita berobat dengan itu, dengan hal seperti ini. Pokoknya yang penting sembuh. Ya. Nabi SAW sampaikan, tadawau wa la tadawau biharam. Silakan berobat, tapi jangan sekali-kali berobat dengan yang haram. Nah, itu kan sudah jelas Nabi SAW. Baik nanti haram ainnya, zatnya, atau haram caranya. Cara kita mendapatkan kesembuhan itu diharamkan oleh syariat. Makanya kemudian doa yang diajarkan Nabi ini tidak sebatas hanya mendapatkan kesembuhan, tapi bagaimana fisik yang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah, tapi juga akidah, keyakinan, keimanan itu jangan sampai kemudian dia sakit, tapi akidah tetap sehat, akidah tetap kuat, akidah tetap lurus. Nah, itu kan yang paling penting. Makanya Nabi ajarkan Allahumma langsung, Allahumma rabban nas, wahai engkau Allah Tuhannya manusia. Ketika kita mendoakan yang sakit, kita minta kepada zat yang memberikan dia penyakit. Ketika kita yang berdoa untuk diri kita mengikuti sunnah Nabi ini, maka di sini sesungguhnya kita sedang menguatkan akidah kita, menguatkan keyakinan kita, bahwa yang menyembuhkan itu tidak ada zat lain Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah yang menyembuhkan, hanya Dia. Adapun obat, ya kemudian tabib atau dokter atau siapapun itu hanya sebagai sababun min asbabi asy-syifa, jalan atau sebab daripada kesembuhan yang Allah takdirkan. Dan sebab ini dia bisa syar'i, bisa non syar'i. Sebab ini bisa saja dia syar'i, yaitu sesuai dengan tuntunan Nabi, bisa juga dia non syar'i. Tapi Allah kasih dia sebagai sebab. Ada yang kauni atau tajribi. Kauni ini adalah memang secara ilmiah bisa dibuktikan. Umpamanya ada yang sakit demam, anak kita sakit demam, orang tua kita dulu mungkin ketika belum banyak tim medis, ketika anak-anak sakit,
Itu diambil dedaunan-dedaunan yang konon dari dulu, itu turun-temurun diwariskan dari nenek moyang. Walaupun mereka nggak tahu khasiatnya, tapi turun-temurun dilakukan. Diambil itu daun, kemudian direbus, kemudian ditaruhkan di atas kepala, ditempel gitu, turun panasnya. Ya, itu dari tajribi. Tajribi itu memang sudah turun-temurun bisa dibuktikan, walaupun secara kandungan ilmiah nggak mampu mereka pertanggungjawabkan dari mana nih, gimana caranya. Nah, ya ada yang syar'i, ada yang non syar'i. Syar'i itu diperbolehkan dalam agama, ada yang tidak diperbolehkan, walaupun ini bisa saja menjadi sebab daripada kesembuhan. Allah izinkan, Allah takdirkan. Yang haram itu bisa menjadi obat, bisa saja. Tapi tidak ditakdirkan, diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini doa. Doa ini kemudian bagi yang belum hafal penting untuk dihafal. Ya, jamaah sekalian Allah muliakan. Bagi yang sudah hafal, alhamdulillah. Kemudian ya kita hafal doa tersebut, kita amalkan. Kalau ada yang sakit maka bacakan doa. Nabi SAW ajarkan tentunya ada hikmah, ada kebaikan di atas sunnah tersebut, di atas doa ini. Allahumma rabban nas, Allah engkau Tuhannya manusia, azhibil ba's, hilangkan penyakit ini. Ya. Sakit dalam bahasa Arab itu maradun. Marad artinya sakit. Ya, ba'sun artinya juga sakit. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, di dalam surat Al-Baqarah tentang siyam. Wa in kuntum, tentang marid apa? Apabila kamu sakit, maridon au ala safarin, kau dalam keadaan sakit atau dalam keadaan safar. Maridon itu kau dalam keadaan sakit. Jadi marad artinya sakit, ba'sun artinya sakit. Nah, kalau maradun, penyakit marad yang disebut dalam Al-Quran itu adalah penyakit yang bersifat fisik. Ya, orang sakit medis, fisik, kemudian tidak bisa puasa, maka diberikan keringanan. Nah, Nabi menyebut kata sakit di sini dengan menggunakan ba'sun. Ada penyakit yang bukan penyakit fisik, tapi penyakit psikis. Mungkin sedih, ditanya apa penyebab dia sedih, dia nggak tahu. Kemudian takut, ditanya apa penyebab dia takut, dia nggak tahu. Risau, gelisah, khawatir. Tapi ketika ditanya apa penyebabnya, dia juga nggak tahu. Saya bawaannya sedih aja. Ya, bawaannya takut, gelisah, tapi ditanya penyebabnya apa, dia nggak tahu. Nah, ini yang disebutlah Nabi SAW dengan ba'sun. Ada penyakit yang penyakit fisik, ada penyakit yang non fisik, psikis. Ada penyakit yang diakibatkan nampak penyebabnya, ada penyakit yang kadang tidak ditahu, ya, apa penyebabnya. Makanya Nabi kemudian mengajarkan doa, Allahumma rabban nas azhibil ba'sa. Ya Allah, hilangkan ba's, penyakit. Ada orang yang sakit karena gangguan yang gaib. Tiba-tiba dia takut, kemudian sedih, ya, dan dia nggak tahu penyebabnya. Yang membuat dia takut apa? Perkara gaib. Sekarang dibawa ke ahli medis, dicari penyebabnya. Ya, mungkin, oh ini mungkin ada masalah, ya, ada penyebab dia trauma dan seterusnya. Tapi ketika dicari ini, coba solusinya bagaimana? Tidak ditemukan solusinya.
Karena penyakit ini disebabkan karena ada perkara yang gaib yang menyebabkan dia sakit. Dan itu bagian yang wajib kita imani. Ada makhluk selain manusia yang tujuannya memang alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Yang mengakibatkan manusia was-was, khawatir, sedih, gelisah. Dan ini tidak bisa diobati dengan obat secara medis. Maka obatnya ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah doa yang diajarkan oleh Nabi. Azhibil ba'sa rabban nas, ya Allah, hilangkan penyakit ini. Ishfi, sembuhkan. Sembuhkan ya Allah, antas syafi, engkau yang maha menyembuhkan. Ya, sebuah keyakinan, i'tiqad bahwa tidak ada yang menyembuhkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kemudian penyakit ini penyakit medis, kemudian kita datang ke dokter, ke spesialis, berobat, kemudian sembuh, Al-Quran menyebutkan wa idza maridtu fahuwa yashfin. Apabila aku sakit, maka Dia Allah yang menyembuhkan. Sunnah mengajarkan isfi anta syafi, sembuhkan ya Allah, engkau zat yang menyembuhkan. Ini akidah, ini keyakinan. Jangan sampai kemudian ketika kita sembuh alhamdulillah dalam ucapan, tapi lupa dalam keyakinan bahwa yang menurunkan kesembuhan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini akidah, pemurnian tauhid. Nabi Musa alaihissalam pernah mengalami ujian penyakit dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau sakit, kemudian dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kesembuhan. Beliau nabi, dia enggak langsung berpikir nih siapa nih tabib. Zaman dahulu ya tabib, siapa tabib yang bisa menyembuhkan. Dia enggak berpikir tentang itu, dia langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia minta kesembuhan, anta syafi ya Rabb, engkau yang menyembuhkan ya Allah. Isfi, sembuhkan. Kemudian Allah wahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk mencari jenis rerumputan untuk dimakan, dikonsumsi. Beliau carilah atas petunjuk Allah, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, ketemu dengan rumput itu, kemudian diperintahkan oleh Allah untuk memakannya. Silakan makan. Dimakan oleh Nabi Musa alaihissalam, dengan izin Allah sembuh dari penyakitnya. Menjadi catatan, Nabi Musa berdoa, minta kepada Allah. Allah yang berikan unjuk, Allah yang berikan wahyu. Cari jenis rumput ini dan makan sebagai obat. Biiznillah, dengan izin Allah sembuh. Sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelahnya, ya hitungan berapa lama, Nabi Musa kemudian mengalami sakit yang sama. Beliau sakit lagi. Ya, Nabi, ya manusia yang diangkat menjadi Nabi dan Rasul, sifat-sifat basyariah, kekurangan, ya sakit. Nabi kita juga sakit. Nabi-nabi yang lain diuji oleh Allah dengan penyakit. Nabi Ayub berapa tahun dia sakit. Nah, Nabi Musa ketika dia sakit dengan penyakit yang sama, sebagai manusia, apa yang terbayang pada benak Nabi Musa? Yang terbayang itu langsung adalah, oh iya, ketika waktu itu sakit, dengan sakit yang sama yang beliau alami, diperintahkan oleh Allah untuk mencari jenis rumput tersebut. Dimakan, sembuh atas petunjuk Allah. Nah, ketika sakit yang kedua ini, ya langsung terbayang itu, Pak. Ya wajar. Karena kali pertamanya diwahyukan oleh Allah, Allah yang perintahkan. Maka wajar langsung kebayang, oh ya, rumput itu. Ingat dengan perintah Allah yang pertama. Dia langsung cari. Dia cari, dapatlah lagi rumput itu.
Ini kan tajrubah. Tajrubah itu apa? Pengalaman beliau atas petunjuk Allah. Sembuh dengan rumput itu. Ya. Dia langsung cari, dapat, makan. Berharap sembuh sebagaimana yang pertama. Tapi apa yang terjadi? Bukan sembuh. Nabi Musa tidak sembuh, justru terjadi lebih parah penyakitnya. Dalam riwayat ini disebutkan adalah kalau sekarang itu penyakit apa ya? Buang air itu, Pak. Mencret. Jadi sakit perut, bawa ke buang air. Ternyata makin parah penyakitnya. Keluhan di perutnya makin parah, makin sakit. Baru dia minta kepada Allah, "Ya Rabb, kenapa enggak sembuh? Bukankah Engkau yang memberikan petunjuk untuk memakan jenis rumput ini untuk penyakitku, ya Allah?" Apa kata Allah? Ketika kau sakit pertama kali, kau minta petunjuk dan berdoa kepadaku, maka aku berikan petunjuk untuk mencari rumput tersebut dan aku letakkan kesembuhan di rumput tersebut. Aku letakkan kesembuhan, asyifa, kesembuhan. Tapi ketika engkau sakit yang kedua kalinya, kenapa langsung kebayang ke rumput itu? Kenapa tidak langsung meminta kepada aku? Di kali pertama kau sakit, aku titipkan kesembuhan itu pada rumput yang kau makan. Dan di kali yang kedua kau makan, aku tidak berikan kesembuhan lewat rumput itu. Karena yang menyembuhkan siapa, Pak? Yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah hanya menitipkan saja. Allah menjadikan sebab saja kepada rumput itu bagi Nabi Musa alaihissalam. Baru ternyata beliau seorang nabi. Ikhtiar beliau yang kedua kali ini sebenarnya adalah atas dasar apa? Atas dasar pengalaman beliau yang pertama kali petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Makanya kemudian banyak di antara kita bahwa kalau kita datang ya ke dokter ini kemudian berobat sesuai dengan resepnya, sembuh dengan izin Allah. Ya. Kemudian sakit lagi datang berobat, ternyata enggak menemukan solusinya, enggak sembuh karena memang kesembuhan ada pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini makna daripada doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kemudian kita memiliki sebuah keyakinan, akidah yang lurus, yang mantap, ya, bahwa Allah yang menentukan, bahwa Dia yang memberikan penyakit, maka Dia Allah yang menyembuhkan. Antas syafi, Engkau yang menyembuhkan ya Allah. Dan asy-syafi di sini adalah Dia Allah yang menyembuhkan az-zahir wal batin, baik yang zahir ataupun yang batin. Dokter bisa memberikan obat, tapi dokter tidak bisa memberikan kesembuhan. Ya. Orang lain bisa menolong kita, tapi belum tentu hasilnya sesuai dengan apa yang kita harapkan. Orang lain bisa memberikan kita mungkin harta, tapi orang lain tidak bisa memberikan kita ketenangan. Ya. Ada yang gelisah, sedih, datang orang menghiburnya. Semua keluarga datang menghibur agar dia tenang. Berbagai macam nasihat. Ya. Tapi yang memberikan ketenangan adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka datanglah minta kepada zat yang bisa memberikan baik yang zahir ataupun yang batin. Itulah asy-syafi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebanyak apapun obat kita minum, kita konsumsi biar ini menekan ya dan merilekskan saraf-sarafnya yang tegang agar turun
stresornya, biar tenang dan seterusnya. Yang menenangkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Orang bisa memberikan kita yang zahir, obat, bantuan, pertolongan, tapi tidak bisa memberikan yang batin. Ini penting. Antas syafi. Ya Allah, Engkau yang menyembuhkan. Ya. La syifaa illa syifaa'uk. Tidak ada kesembuhan melainkan kesembuhan itu datang dari sisimu ya Allah. Syifaan la yughadiru saqama. Kesembuhan yang tidak meninggalkan bekas. Jadi kesembuhan yang totalitas, ya, biar sakitnya tidak kambuh lagi. Yaitu la yughadiru saqama. Karena kalau obat pagi kita minum kemudian hanya menekan saja, Pak, ya, menekan saja, tidak menghilangkan pemicunya, sorenya kambuh lagi. Sore diminum, menekan saja, tidak menghilangkan pemicunya, pagi kambuh lagi. Ya, terus bergantung dengan obat itu. Ya. Nah, kalau seandainya ada yang mengalami seperti ini, maka coba kembali kepada sunnah, amalkan doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, doa yang menghilangkan penyakit baik yang zahir ataupun yang batin, yang nampak ataupun yang tidak nampak penyebabnya. Bagaimana cara mengamalkan doa ini? Nah, ini Aisyah Ummul Mukminin meriwayatkan kepada kita. Maka kalau kita mendoakan orang sambil memegangnya, ingat ini Nabi ahluhu, keluarga anak beliau, baik dia perempuan, istri-istri beliau itu keluarga, makanya dia memegang. Bagaimana kalau umpamanya bukan keluarga kita, doakan, ya. Apakah harus memegang? Tidak harus memegang, ya. Kalau sesama laki-laki boleh memegang sebagai sunnah Nabi SAW terhadap sahabat Utsman bin Abil As, dipegang, ya. Maka enggak boleh laki-laki mendoakan perempuan, mendoakan mengikuti sunnah ini kemudian dia dipegang jidatnya, Pak. Enggak ada hubungan mahram, enggak boleh. Dan kalau menemukan dalam pengobatan seperti itu yang bersentuhan langsung tanpa ada hijab yang dilakukan oleh yang marqa, yang mengobati, maka kalau umpamanya dia mengatakan ini adalah pengobatan yang dari Al-Quran atau pengobatan dari sunnah Nabi SAW, maka sesungguhnya terbantahkan dengan cara pengobatannya dia menyentuh pasiennya, ya, yang bukan mahramnya, ya. Karena ada pengobatan yang berlabel, ini pengobatan yang syar'i, dia bacakan ayat-ayat Al-Quranul Karim, ya, doa-doa Nabi SAW, tapi dengan leluasa, tidak ada hijab, ya, dia pegang pasiennya, ya, dia pijit-pijit, Pak, bini orang dia pijit-pijit. Suaminya yang ngeliatin, ini bini saya, istri saya dipijit-pijit, mau ngelarang, sedang ngobatin, ya. Apalagi kemudian bapak nggak boleh menemani, cuman berdia dengan pasiennya, ya, di ruangan tertutup, tidak ada mahram, tidak ada yang menemani. Allahu a'lam bagaimana cara dia mengobati. Nah, ini seandainya ada yang mengatakan ini pengobatan yang syar'i, tapi dalam kita lihat prakteknya seperti itu, berarti tidak syar'i. Ya. Nabi ajarkan tuntunannya, kalau seorang ayah anaknya sakit, maka pegang, ya. Yamsahu itu dia memegang, kemudian setelah dibaca dalam riwayat yang lain, kemudian diusap oleh Nabi SAW. Diusap. Makanya ini saya sampaikan tadi di awal kajian, ini adalah ilmu ringan, Pak. Kajian pagi hari ini ilmu ringan, ilmu biasa saja. Ya. Tapi mungkin suatu saat kita akan butuh ilmu ini. Kita sakit, keluarga sakit, coba amalkan sunnah Nabi SAW. Bacakan, kemudian usap. Bagaimana cara mengusapnya? Ada hadis-hadis yang lain yang menjelaskan. Diusap dari kepala,
wajah, terus sampai ujung kaki. Dari kepala, wajah, usap sampai ke ujung kaki. Ya. Apa sebab? Allahu a'lam. Kita tidak tahu apakah penyakit ini diakibatkan dari yang medis murni atau mungkin karena yang lain. Perkara yang gaib. Apapun penyebabnya, karena minta kepada Allah, Allah yang mengangkat penyakitnya. Nabi SAW mengatakan syaitan itu bisa masuk ke dalam tubuh manusia wa yajri majrad dam, dan dia bisa pindah-pindah, hilir mudiknya lewat peredaran darah manusia, Pak. Sakit di kaki, pindah ke pinggang, pindah ke dada, pindah ke kepala, pindah-pindah penyakitnya. Apakah penyakit ini memungkinkan bisa diakibatkan oleh perkara yang gaib? Bisa. Ya. Kata Nabi, dia hilir mudiknya lewat peredaran darah manusia. Bagaimana kemudian kalau dia stop? Dia berhenti di peredaran darah kita persis yang alirannya ke kepala, Pak. Dia stop. Sehingga diperiksa secara medis, oh ini sirkulasi darah yang tidak normal, tidak sampai ke kepala secara normal, sehingga terjadi timbul penyakit. Ya. Oh, ada yang menyumbat nih peredaran darahnya, tapi alat medis tidak bisa mendeteksi apa penyebabnya ini. Ini memang enggak normal nih. Darahnya itu sirkulasinya enggak normal. Tapi apa penyebabnya? Nabi, rahasia sunnah Nabi, dia bisa mengalir hilir mudiknya lalu lalangnya lewat peredaran darah manusia. Amalkan sunnah Nabi, usap. Kita enggak tahu di mana dia. Usap dari wajah, tangan, dada, terus sampai ujung kaki. Dan ini yang diajarkan Nabi SAW. Usap. Dalam riwayat bahwa Nabi SAW mendoakan cucu beliau Hasan wa Husain. Ya, beliau mendoakan cucu beliau Al-Hasan wal Husain dengan doa. Kemudian beliau tiup tangan, diusap wajah kedua cucu beliau sampai ujung kakinya. Sunnah Nabi SAW. Bagi yang sakit, doa ini sebagai kesembuhan. Kemudian ada doa-doa yang sebagai proteksi, sebagai penjagaan. Kalau kita baca bagi yang sehat, maka fungsinya sebagai wiqayah, sebagai proteksi, sebagai penjagaan. Kemudian ini hadis yang juga langsung sahabat Utsman bin Abil As sebagai pelaku sejarah yang langsung mengalami bahwa Nabi langsung mendoakan beliau dengan tata cara yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dari sahabat Utsman bin Abil As meriwayatkan, saya itu mengeluh kepada Nabi SAW, ya, waji'an yajiduhu fi jasadihi. Jadi Utsman bin Abil As ini mengeluh ke Nabi bahwa dia merasakan sesuatu hal yang tidak nyaman, tidak enak yang beliau alami, sakit. Kemudian faqala lahu Rasulullah SAW, kemudian Nabi mengajarkan langsung, dha' yadaka 'ala alladhi ya'lamu min jasadika. Coba kamu letakkan tanganmu di bagian tubuh yang kau rasakan sakit. Ini sahabat Utsman bin Abil As yang beliau sakit datang ke Nabi dan diajarkan langsung oleh Nabi. Mana yang sakit kata Nabi? Oh, bagian ini. Coba kamu letakkan tanganmu di situ. Berarti ini kan hadis ini khusus peristiwa terjadi kepada sahabat Utsman bin Abil As, yang kemudian umum ini hadis untuk diamalkan oleh umat Nabi SAW. Kalau sakit kata Nabi, coba letakkan tangan kita pada bagian yang sakit tersebut. Wakul, kemudian baca doa ini kata Nabi. Jadi ini ya diijazahkan langsung gitu ya. Diijazahkan langsung oleh Nabi untuk diamalkan oleh seluruh umatnya.
Kata Nabi, kalau kamu sakit, coba letakkan tanganmu pada bagian yang sakit. Ini kan langsung di training oleh Nabi, caranya langsung. Mana yang sakit? Oh, dada, letakkan di dada. Mana yang sakit? Ya Allah, sering sakit kepala, berulang kali datang ke dokter belum sembuh. Letakkan di kepala. Berarti kepala, letakkan di ubun-ubun. Kalau sakitnya di pinggang, baik mungkin encok atau apa, ya udah amalkan aja, sudah Nabi kan begitu. Letakkan tangan di pinggang. Kata Nabi, "Dha' yadaka 'alal ladzi ya'lamu min jasadik." Coba letakkan tangan pada bagian tubuh yang sakit, waqul, dan baca ini, kata Nabi. Ketimbang kita datang kemudian dikasih tulisan ini enggak tahu jelas dari mana nih. Bahasa-bahasanya kita enggak ngerti, baca bahasa-bahasa yang kita enggak ngerti, enggak paham. Ini udah jelas ada doanya dari Nabi. Baca bismillah thalathan. Baca 3 kali kalimat bismillah. Bismillah saja. Bismillah, bismillah, bismillah. Bismillah thalathan, bukan bismillahirrahmanirrahim. Baca bismillah thalathan, kata Nabi. Kalau sakit kepala, letakkan tangan di atas kepala, kemudian baca bismillah 3 kali. Bismillah, bismillah, bismillah. Dengan namamu ya Allah, dengan namamu ya Allah, dengan namamu ya Allah. Nama Allah disebut. Siapa enggak takut, Pak, kalau nama Allah disebut? Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kalau seandainya nama Allah itu diturunkan ke gunung, gunung hancur lebur, luluh lantak, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Gunung disebut nama Allah, takut dia. Bagaimana kalau kemudian setan yang ada di kepala kita ini bismillah, tapi dengan mengamalkan sunnah, dengan kekuatan keyakinan, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, bismillah, bismillah. Kalau memang karena perkara-perkara yang gaib umpamanya, sebut nama Allah 3 kali. Ya, jangan hentak-hentakan kaki 3 kali. Ya. Lalu sebut nama fulan. Jangan-jangan kita disuruh sebut nama ini, itu nama setan, Pak. Kalau sakit, lakukan begini, injak-injak ini. Kalau ada yang mengganggu, injak-injak tanah 3 kali. Kemudian sebut nama, enggak tahu nama siapa yang disebut. Ya Jabara, ya Jabara, ya Jabara. Jabara itu siapa? Datang, tolong. Jangan-jangan Jabara itu adalah nama penjaga laut selatan situ tuh. Dipanggil datang. Ya setan jangankan dipanggil, enggak dipanggil pun dia akan datang. Wah, ini mangsa ini. Harus dihancurkan akidahnya. Ya. Bismillah, bismillah, bismillah. Baca nama Allah 3 kali. Cek doa yang diajarkan Nabi kepada Utsman bin Abil As itu, sahabat yang langsung sebagai pelaku sejarah. Ya. Baca bismillah 3 kali, kemudian baca sab'a marat 7 kali. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Nah, ini yang ingin ngapalkan. Silakan. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Baca 7 kali kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Utsman bin Abil As, beliau yang cerita langsung, setelah saya lakukan ini, saya kemudian sembuh, hilang keluhan, hilang penyakitnya. Biiznillah, dengan izin Allah. Jadi ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kajian yang ringan, kajian yang sederhana, mudah-mudahan bisa kita amalkan. Ya, karena kita butuh hal seperti ini. Ya. Baca bismillah 3 kali, sebut nama Allah, jangan sebut nama yang lain. Langsunglah ingat kepada Allah, jangan ingat kepada yang lain. Kebayanglah langsung pertolongan Allah, jangan kebayang yang lain dulu. Allah dulu, Allah dulu. Bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu aw hadir. Aku minta perlindungan kepadamu ya Allah dengan kekuasaanmu, dengan kemahaagunganmu dari segala hal yang buruk yang aku rasakan dan apa yang aku khawatirkan. Yang dia rasakan mungkin saja penyakit ini karena murni medis, mungkin kuman, virus, bakteri dan lain sebagainya. Itu yang kita takutkan. Hadir yang kita khawatirkan, mungkin perkara-perkara penyebab yang lain. Ya, ajidu. Ini berarti isyarat dari Allah, bisa dari Nabi, bahwa bisa saja penyakit ini memang penyakit murni. Ya, penyakit medis bisa diobati, datang ke dokter.
Tapi pertama kali adalah minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa uhadzir, dan yang kita khawatirkan mungkin saja ini penyakit ini bisa timbul karena perkara-perkara yang gaib. Allahu a'lam bishawab. Ya. Jadi mungkin ini enggak bisa dihafal secara langsung sekarang. Coba nanti googling, ya. Mudah kita cari di internet. Doa yang diajarkan Nabi SAW kepada sahabat Utsman bin Abil As, bukan Utsman bin Affan. Utsman bin Abil As. Beliau yang sakit nih, beliau tinggal di Thaif, jauh-jauh datang ke Nabi, ingin sembuh, datang. Ini kalau bicara tentang dalil minta untuk berobat, ya ini salah satu dalilnya. Dia datang ke Nabi minta berobat. Ya, dan diajarkan langsung. Subhanallah, dengan sebab Utsman bin Abil As ini kita dapat langsung ijazah cara mengamalkan doa ini. Letakkan tangan pada bagian yang sakit, baca bismillah 3 kali, bismillah, bismillah. Baca a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu au hadir sebanyak 7 kali. Yakin. Allah berikan kesembuhan. Ya, kesembuhan itu nanti bisa lewat doa ini. Kemudian oh ya, ada penyakit ini datang, bukan berarti enggak datang ke dokter, bukan. Ya datang ke dokter kalau pengobatan itu yang kauni, yang syar'i. Ya yang syar'i kalau bukan lewat medis, ya lihat orangnya ini syar'i atau tidak. Yang kauni dipertanggungjawabkan obatnya. Oh ini memang sudah secara klinis terbukti ada ahlinya. Ya. Itu yang secara kauni. Bukan berarti kita tidak boleh datang ke dokter, tidak boleh berobat. Justru wa idza maridtu fa yashfin itu adalah ada ikhtiar, ada usaha untuk berobat. Tapi mungkin karena kaitannya waktu, jamaah sekalian Allah muliakan, ada yang ingin ditanyakan, ingin diperjelas, silakan. Silakan, ada yang bertanya? Untuk menunggu waktu syuruk, karena ya terbit itu jam 6 lewat 6, itu terbit. Ya, namanya tulu. Terbit. Sunnahnya kita boleh sholat itu kira-kira 10 sampai 15 menit setelah tulunya, setelah terbitnya. Jadi ketika terbit itu justru nggak boleh kita sholat sunnah, ya. Makanya kita berikan waktu, ya. Kalau ingin bertanya untuk menunggu waktu tulu tadi, ya, sampai syuruk. Ya. Barakallah. Tanya Pak Ustaz ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menanyakan, saya punya anak, saya punya sepupu yang punya anak, sekarang ini mengalami gangguan jiwa itu, maksudnya penyakit psikis. Jadi seperti tadi yang dikatakan itu, dia sudah berisak, dikatakan ada ngomongnya nyambung. Nah itu waktu itu pas lebaran datang kepada saya untuk kita berbagi. Nah kemudian saya ya kasih apa yang Saya bisa ya. Nah ini bukan seperti ini membahas mengenai penyakit. Jadi mohon dijelaskan tentang penyakit psikis tersebut dan mohon doanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam surat Al-Isra sebagai panduan utama, Pak. Sebagai panduan utama. Di dalam surat Al-Isra ayat 82 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara." Dan kami turunkan Al-Quran itu sebagai syifa, sebagai obat. Ini harus menjadi keyakinan kita. Kami turunkan Al-Quran itu sebagai syifa. Ini firman Allah. Buka kitab-kitab tafsir mana saja.
bahwa Al-Quran itu sebagai syifa, sebagai obat. Wa rahmatun, dan sebagai rahmat bagi orang-orang beriman. Kemudian di dalam surat Yunus Allah Subhanahu wa taala sampaikan, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum, telah datang kepada kalian mau'izah, nasihat-nasihat dari Tuhan kalian. Wa syifaa'un lima fis sudur, dan obat bagi penyakit yang ada di dalam sudur, hatimu. Baik. Kenapa disebut dengan sudur hati? Hati ini sumber, Pak. Orang kalau lagi takut, dia enggak, aduh aku takut, bukan gini kan, Pak? Dia lagi takut. Kalau dia lagi bahagia, dia senang. Ada orang mengungkapkan kesenangannya, kebahagiaannya dengan orang lain dan mengatakan, betul nggak Pak? Bapak pernah lihat orang itu mengungkapkan, oh saya tuh senang sama Anda, saya bahagia dengan Anda, saya cinta sama Anda, dia begini. Ya, apalagi pemimpin nggak mungkin satu-satu disebut rakyatnya dan mengatakan pada rakyatnya gini semua, saya cinta. Ini simbol ketenangan, kesenangan. Berarti ada obat bagi semua penyakit yang ada di sini. Sedih, risau, gelisah, khawatir, takut. Apa kata Al-Quran? Wahai sekalian manusia, datang kepadamu nasihat dari Tuhan kalian dan obat bagi penyakit-penyakit yang ada di dalam dadamu. Penyakit apapun yang ada dalam dadamu, sedih, gelisah, risau, udah semuanya yang sumbernya ada di hati. Coba, singkatnya saya ingin mengatakan ke Bapak, coba carikan solusi dengan Al-Quran. Ya, Al-Quran itu apa? Usahakan coba, jangan sebagai alternatif. Kami nggak pernah mengatakan Al-Quran itu alternatif. Al-Quran itu sebagaimana Allah perintahkan, berarti dia yang utama sebenarnya. Alternatif ini kan pilihan. Setelah inilah itu, konotasi ya, alternatif itu adalah setelah nggak cocok ini ya coba yang ini. Al-Quran bukan alternatif. Al-Quran adalah pilihan utama. Pilihan yang paling nomor satu yang harus kita pilih, baru kemudian yang lainnya itu alternatif. Sebagaimana Nabi ajarkan. Silahkan kita datang ke dokter, silahkan berobat ke ahli jiwa dan seterusnya. Tapi jangan lupa coba Al-Quranul Karim. Bagaimana caranya? Ya mungkin dengan sederhana di rumah itu Bapak sering-sering dengarkan Al-Quranul Karim. Udah berulang kali, coba cari keberkahan Al-Quran, berulang-ulang. Kemudian bisa minta kepada ustadz mungkin yang dekat rumahnya. Siapa ustadz di masjid itu? Ustadz tolong, ini ponakan saya sakit, ustadz tolong doakan. Tolong bacakan Al-Fatihah, ini air ustaz saya datang mintain Al-Fatihah, doakan. Boleh enggak? Itu yang syar'i. Dibacakan Al-Fatihah oleh ustaz imam yang masjid itu. Bacakan Al-Fatihah 7 kali. Bapak kasih ini, minum. Yang syar'i. Belum sembuh, ulang kali lakukan itu. Dengan silakan datang ke dokter. Di medis yang lain silakan. Tapi coba jangan lupa Allah katakan sendiri dalam Al-Quran, aku jadikan Al-Quran itu sebagai obat. Ya. Jadi solusi yang coba kita sampaikan ke Bapak adalah cari kesembuhan itu lewat Al-Quran, ya. Dan silakan datang ke dokter, ke ahli jiwa dan seterusnya. Tapi jangan lupa Al-Quran. Ya. Minta kepada siapa untuk didoakan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekarang banyak pengobatan yang kita kenal dengan pengobatan ruqyah syar'iyyah, pengobatan dengan ayat-ayat Al-Quran. Coba ikhtiarkan begitu Pak. Ya, ikhtiarkan seperti itu dengan diruqyah berulang kali, cari minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, ini karena ruqyahnya, oh ini ada pemicunya, digali. Oh, ada pemicunya. Dia pernah ada masalah, berarti sumber masalahnya itu juga kemudian dicoba diatasi. Oh, ini orangnya traumatik, ada peristiwa kejadian pada keluarganya, kemudian dicoba cari solusinya. Terus dengan Al-Quran, maka insya Allah semoga Allah berikan jalan keluar, ya. Dan tajrubah ini artinya pengalaman seperti ini, alhamdulillah banyak orang yang diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu Pak ya. Coba cari wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Cari solusinya lewat Al-Quranul Karim. Boleh enggak datang ke
kepada seorang untuk, Ustaz ini air, seperti ini, Ustaz ini air, tolong bacakan Al-Fatihah, anak saya lagi sakit. Itu yang syar'i, Pak. Boleh. Dia bacakan Al-Fatihah, bacaan Al-Ikhlas, Falaq, An-Nas, bawa pulang, Pak, kasih minumnya. Itu yang syar'i. Itulah wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa. Ya. Barakallah. Baik, kita cukupkan. Ada lagi yang bertanya? Tidak ada? Baik, semoga kajian yang sederhana sunnah Nabi pada pagi hari ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua, dan kita coba mengamalkan sunnah Nabi SAW. Dan apabila kita mengamalkan sunnah Nabi, di dalam sunnah itu ada kemuliaan, di dalam sunnah itu ada kejayaan, di dalam sunnah ada keberkahan, di dalam sunnah ada cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang melakukan atas dasar cinta kepada Nabi, maka insya-Allah di akhir kelak kita mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.